撤！群奴太多了，根本杀不完。带他们走。尸狗来了！是奴。你们快逃啊！来吧，孩子们！然后。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan setelah loading info ya guys, kita pasti melanjutkan Dewa Suya. Biasalah ya, kan udah kayak pasangan CS nih setiap Selasa dan hari Sabtu. Apalagi Sabtu malam ada Babang Oyen pula ya kan. Oke, di part 230 League Session hari ini, kita semua bakal menyaksikan perang besar terjadi di kota bagian luar karena para zombie yang terus menyerbu tanpa henti. Rencana dari tetua yang si pembawa para zombie itu bakal berlanjut. Wah, ini akan menjadi kehancuran bagi kota luar guys. Apa yang bakal Suyan lakukan nanti? Apakah dia bakal bertindak atau cuma diam doang ya? Kalau berdasarkan part kemarin kita udah menyaksikan ya guys, tetua Yan itu gila banget. Dia bahkan meminum darah dari para zombie dan baru kali ini memang melihat ada orang yang minum darah tapi darahnya zombie guys. Kacau. Tetua Yan bahkan membuka gerbang di sana untuk mengacaukan seluruh kota. Seketika satu kota mengalami kerusuhan karena serbuan dari para zombie hancur udah. Ada yang zombinya menyerbu ke tempat Suyan pula. Cuma dengan monster semangka aja para zombie nggak ada apa-apanya. Lebih mirip menjadi makanan bagi para semangka guys, habis mereka. Sementara Lord kita Suya menyembuhkan pahitan sepenuhnya dari gigitan zombie. Dan dia menjadi seperti manusia biasa guys. So maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hihihi. Singkat cerita, di kota, wah kacau banget. Semua tempat hancur lebur penuh dengan kerusuhan gara-gara serangan dari para zombie yang tidak kunjung berhenti. Sheng menyuruh teman-temannya yaitu Chen Xuan dan Liu Yang membawa para warga pergi dari sana. Tapi sialnya para zombie terlalu banyak. Membuat mereka bahkan kesulitan kabur dan harus terus bertahan. Udah gitu, zombie-zombie di sini itu agresif banget. Bisa mengejar lari seperti manusia guys. Kalau ini terus dibiarkan, maka mereka semua tidak ada yang bakal selamat. Para zombie sudah mengepung dari segala arah. Dan tidak lama dari itu muncullah Lin Fan yang cukup kuat. Segera menyelamatkan mereka, membawa mereka kabur ke arah lain. Chen Xuan, salah satu anggotanya tertangkap oleh zombie. Liu Yang tidak tega dong melihat sahabatnya dibiarkan begitu saja. Tapi mau tidak mau harus ditinggalkan guys. Aturan adalah aturan. Kalau sudah digigit ataupun dilukai, maka mereka harus siap mengorbankan diri. Sheng dan yang lainnya mencapai ke gerbang kota bagian tengah. Mereka semua sebagai pengungsi diperbolehkan masuk. Liu Yan sebelum masuk dia memberikan serangan terakhir, yaitu tebasan api yang langsung membuat area di sana terbakar hebat. Sheng hampir aja dihabisi, untung aja diselamatkan oleh Liu Yang. Namun sial guys, ketika mereka berdua mau memasuki gerbang, tiba-tiba zombinya semakin banyak. Ditambah Sheng terluka bekas gigitan di tangannya. Menyadari dia gak bakal selamat, dia pun mengorbankan diri dengan mendorong Liu Yang masuk ke dalam lalu menutup gerbangnya. Dan pesan terakhirnya adalah, demi diriku hiduplah dengan baik. Wah kacau ya guys. Apa gak sedih si Liu Yang tuh? Dua sahabatnya meninggoy. Ini semua salahku, teriak dia. Aku yang terlalu lemah. Teman-teman Liu Yang yang tergigit oleh para zombie pun berubah. Sepertinya dia ujung-ujungnya harus melawan teman-temannya yang sudah jadi zombie nih guys.
Sementara itu, Suyang diseduhkan teh khusus oleh Xiao Zhao. Baru aja mau minum, tiba-tiba muncullah salah satu temannya Liu Yang yang memohon bantuannya Suyang. Serbuan dari para zombie di kota semakin gila. Situasi sangat kritis. Jadi dia memohon bantuan Suyang untuk menyelamatkan kota. Selama Suyang bantu, maka dia nggak bakal segan-segan membayar berapapun harganya. Apakah Lord kita bakal bantu? Kita tahu nanti. Kita beralih lagi ke gerbang tengah kota, guys. Jenderal Cheng yang berusaha menenangkan para warga. Jadi ternyata guys, bukan cuman kota bagian luar saja yang diserang oleh para zombie. Di kota bagian tengah pun sudah diserang oleh ribuan zombie. Makanya para warga jadi putus asa nih, harus kemana? Mereka seakan-akan kondisinya terjebak di tengah. Gak bisa masuk, gak bisa keluar guys. Liu Yang sempat marah mendengar perkataan mereka karena para warga itu hanya sibuk mikirin diri sendiri dan terus menyalahkan orang lain. Sementara teman-temannya di luar itu sampai mengorbankan diri pun tidak mereka bahas dan tidak mereka ingat. Ya, para warga mah gak peduli guys. Malah mengatakan kalian jumlahnya sedikit nggak bakal bisa melindungi kami. Ya iyalah, kalian kan ngarapnya cuma dilindungi doang, tidak mau bertindak. Ini adalah contoh orang-orang yang tidak tahu terima kasih ya guys. Diselamatin, itu malah masih nyalain orang lain. Sialan emang nih. Tetua yang ada di sana pun berdiri, dia membuka gerbang. Nah lo, nggak mau dikasih selamat guys. Kalian semua layak meninggoy. Para warga yang tadi banyak ngeluh pun jadi makanan dari para zombie. Kalau gini kan kalian senang kan? Jenderal Cheng mencoba menutup gerbang dengan bawahannya, sementara Liu Yang murka. Tetua Yan orang gila dan mau dihabisi guys. Tapi sayangnya Tetua Yan terlalu kuat untuk dia. Dia bahkan sempat-sempatnya membalas. Justru ini adalah kehendak surga. Aku hanya membantu mereka berkembang menjadi sosok yang lebih maju, yaitu zombie. Sayang sekali Tetua yang terlalu kuat untuk dirinya. Pun dia harus meninggoy di tangannya si Tetua yang jantungnya dicabut. Waduh, tersisa limfa seorang nih guys. Dia sendiri pun dikepung oleh para bawahannya Tetua Yan. Di sini dia cuma bisa menonton bagaimana kematian orang-orang di sana dan teman-temannya. Jenderal Cheng juga dikepung oleh para zombie dan lain-lainnya. Kalian semua jangan pernah berharap untuk melawan kehendak surga, kata si Tetua Yan. Sampai akhirnya para warga menjadi putus asa guys. Mungkin memang inilah takdir dia. Dan dia pun pasrah digigit oleh para zombie sampai berubah. Jenderal Cheng seorang diri dia masih bisa bertahan. Dia nggak terima akan semua omong kosong tersebut. Omong-omong doang kata dia. Sampai akhirnya tiba-tiba tua. Muncullah San Yang yang mementalkan para zombie disertai Tetua Yan. Ditambah serangannya Ling Hu yang meratakan zombie-zombie di sana. Mantap. Beberapa diselamatkan, Yaya pun mengoceh besar. Kehendak surga macam apa coba? Manusia diubah menjadi zombie yang tidak memiliki otak. Itu mah bukan perubahan, melainkan penurunan kualitas itu. Ya lagi. Suyang tahu apa yang dipikirkan oleh Tetua Yan. Tetua Yan ini adalah tipe orang yang takut akan yang namanya kematian. Gak cuma itu, dia juga takut kepada orang-orang yang masih hidup. Makanya dia gak terima guys. Ingin merubah semua orang yang masih hidup menjadi zombie dan merasa menang. Tapi Tetua Yan tidak peduli. Kalian bukanlah siapa-siapa dan tidak pantas melawan kehendak langit, kata dia. Masih gak mau terima ternyata ya guys. Tidak perlu melawan langit karena Suyang sendiri itulah langit. Nah loh. Auto marah Tetua Yan mendengar kesombongan macam itu, kata dia guys. Akan dia rubah semua orang di sini menjadi zombie juga. Segera dibangkitkan para zombie yang ada di sana dengan kekuatannya, lalu menyerbu ke arah Suyang.
Bukan cuma bodoh, tetapi juga tidak tahu diri. Su Yang mengatakan seperti itu. Dia panggillah sosok si Mantau, si bakpao putih surgawi guys. Mantau menyerbu lalu menghilangkan semua zombie yang ada di sana. Bahkan Sheng bersama teman-temannya yang udah jadi zombie pun disembuhkan kembali dan menjadi manusia biasa. Wow, sakti sekali. Semua orang langsung bersujud untuk memuja Su Yang. Tetua Yan masih nggak terima guys. Jikalau kau memiliki kemampuan seperti ini, lantas kenapa tidak menyelamatkan semua orang? 然后 Harusnya kalau benar Su Yang adalah langit, dia menyelamatkan semua orang tanpa pamrih dan ikhlas. Ayo, kira-kira apa jawaban dari dewa kita guys? Yes, benar. Su Yang kita hanya menyelamatkan bagi mereka yang perlu diselamatkan. Kalau yang nggak perlu, ngapain ya kan? Sebagai contoh, orang-orang jahat yang melakukan kriminal, orang-orang seperti itu mana perlu diselamatkan. Dan Tetua Yan ini, ya ngapain? Tubuh Tetua Yan pun mulai hancur gara-gara terkena efek kekuatan kehidupan Mantau. Dia langsung memohon ampun dan mengakui kesalahannya. Tapi sayang guys, sesuai dengan prinsipnya Su Yang tadi, dia hanya menyelamatkan bagi mereka yang pantas. Dan Tetua Yan itu tidak sama sekali, sehingga tuar. Tubuhnya dihancurkan sampai jadi abu. Mantap. Makan tuh kehendak langit ya kan? Padahal langit itu sendiri adalah Su Yang, dan Su Yang adalah langit itu sendiri. Mantul, mantul, mantul. Seru juga di part ini ya guys. Mari kita lihat siapakah musuh selanjutnya yang sebenarnya bersembunyi. Karena sebenarnya masalah di kota ini tuh masih jauh dari kata selesai. Su Yang aja belum memasuki pusat kota guys. Oke, kita lihat. Di part 231 spoiler Lian Shishuanian, nanti di kota orang-orang bakal memohon kepada Su Yang untuk diselamatkan. Ada seorang ibu-ibu yang mohonnya itu sampai berlutut dan nangis-nangis. Nah tapi ternyata itu bukanlah kota yang aman guys. Bahkan makanan di sana ternyata sudah dikontaminasi oleh virus zombie. Xiao Cao aja nih nggak diperbolehkan memakan bakpao yang ada di sana. Dan Su Yang akan mencari si penguasa kota bagian tengah. Kalau kemarin kan bagian luar. Jadi satu langkah gitu guys. Kemarin bagian kota luar, maka hari ini bagian kota tengah. Dan selanjutnya adalah kota bagian dalam. Kayak gitu ya guys ya. Selesai dulu untuk part 230 Lian Shishuanian. 100,000 years of reviving Qi. 100.000 tahun pemurnian Qi, dan satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys, Scooby Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur dari dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.